Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya kedatangan sahabat saya ini Mas Alfian. Dia membawa ular teman-teman dari Malang, dari Pandaan maksudnya. Ya. Jadi ini Mas ularnya. Ini adalah ular pelangi dan ular pipsnake teman-teman. Jadi mumpung ada ular ini termasuk jarang-jarang di tempat saya, apalagi pipsnake tidak pernah nemu. Jadi cukup menarik untuk dibuat konten kali ini ya. Jadi kedua ular ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan teman-teman. Mungkin kita mulai dulu dari ular pipsnake-nya aja. Pipsnake dulu ya. Guys, terangkan. Ya. Jadi ini adalah pipsnake atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah ular berkepala dua. Ya. Mengapa namanya demikian? Karena dari bentuk kepala dan ekornya itu hampir mirip. Ya. Jadi dia memiliki ekor yang tumpul Seperti ini, kepala. Ya, seperti kepalanya. Ya. Nek terancam itu ekornya ngangkat Mas ya, defense-nya. Ya, benar sekali. Jadi pada saat mode defense atau mode terancam, dia akan mengangkat ekornya, menggantikannya seperti kepala. Ya. Jadi kayak menakut-nakuti mangsanya kalau ekornya itu adalah kepalanya. Seperti itu. Jadi kesannya kayak kepalanya yang gini gitu teman-teman. Padahal itu ekornya. Terus untuk makan apa saja ular pipsnake ini Mas? Nah, kalau makanan itu biasanya makanan di habitatnya itu adalah katak. Kalau nggak katak itu ikan, belut, cacing, dan juga terkadang dia ditemukan memakan sesama ular. Oh, kanibal juga ya? Kanibal juga, termasuk ular yang kanibal. Terus ular ini nokturnal ya? Ya, nokturnal. Terus hidupnya itu semi fosorial ya? Ya, benar sekali. Biasanya kemarin ini juga ditemukan kayak ditumpukan jerami gitu. Jadi dia seneng menyembunyikan diri di dalam tanah-tanah atau lumpuran. Ya, jadi arti semi fosorial itu dia ndak gali lubang teman-teman, cuman hidupnya berada di bawah tumpukan-tumpukan barang seperti daun, jerami, dan tanah yang lembut gitu teman-teman, lumpur maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Terus apa lagi? Ukuran maksimalnya bisa sampai berapa senti kalau ular ini? Ukuran maksimal. Tengan. Nah. Ya. Ukuran maksimalnya berapa senti? Yang saya temukan sih yang paling besar sepertinya ini sih. Iya. Iya kan, bener kan? Yo, saya juga ini teman-teman. Ini ukuran pipsnake segini, ini termasuk yang paling besar ya. yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi dia bisa lebih besar lagi, sekitar bisa sampai pelangi. Ya. Ya bisa sampai seukuran pelangi tadi teman. Sekitar 1 meteran lah ya. 1 meter. Iya. Di bawah 1 meter lah. Di bawah 1 meter ya. Terus ciri-ciri ular ini itu apa aja Mas? Ya, jadi apa yang mau belek aja gitu. Tahu, lanjut. Mari ya, ciri-ciri umum yang membedakan ini dengan pelangi adalah dorsal atau ya? Oh, sih. Kan ular ini disamakan dengan ular cabe atau Calliope intestinalis seperti konten yang sebelumnya saya buat. Jadi apa perbedaan ular cabe Calliope intestinalis dengan ular pipa atau Cylindrophis rufus ini? Perbedaannya itu apa dari segi visual? Ya, kalau dengan ular cabe itu kita bisa melihatnya dari bagian atasnya ya. Untuk motif bagian atasnya itu di ular pipa itu memiliki motif berwarna oranye kemerah-merahan. Jadi itu banded teman-teman. Ya, banded. Dia garis-garis. Kalau ular cabe itu di kepalanya ada huruf Y. Seperti pil narkoba. Y, di kepalanya huruf Y, dan ada apa ya, strap kuning dari kepala sampai ke ekor, itu bedanya. Kalau ini banded. Terus untuk warna perut sama ya? Itu hampir mirip ya. Kotak-kotak skat.
Kayak papan catur lah Nah, kira-kira. catur, hitam putih Sama. persis teman-teman. Jadi pentingnya edukasi ke masyarakat awam, dan kalian juga apa ya penting lah untuk mengenal spesies-spesies ular, karena banyak ular yang hampir mirip, 90% mereka mirip tapi mereka itu berbeda teman-teman. Beda. Terus apa lagi ya? Ya, sama ini sih dengan apa ular cabai itu, dia itu memiliki defense yang sama. Oh iya, defense-nya ekornya sama-sama. Ekornya sama-sama mengangkat. Oh iya iya. Ya terus. Kantol maksudnya. Goblok ada lagi. Terus apa lagi ya? Visual tubuhnya ya jelas berbeda ya teman-teman. Kalau pip snake itu bisa besar, panjang dan besar. Dan kalau baby ini tidak salah mutasi ular ini. Ya, bermutasi. Bandetnya lebih banyak ketika baby. Ya, benar sekali. Dan dia menjadi polos bagian atasnya ketika sudah Beranjak besar. dewasa, ya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya kalau apa sih ini, visual ular cabai itu kan kecil, panjang kayak kabel gitu, kurus panjang gitu teman-teman. Kan tadi sudah upload videonya, bisa kalian lihat ya sebelumnya. Terus cara berkembang biak ular ini itu yang paling unik di antara ular lainnya teman-teman. Jelaskan Mas. Namanya apa? Saya lupa. Hetero. Parthenogenesis. Cara aku eling. Jadi wis lali. ular ini itu apa ya, pip snake itu Dia bisa berkembang biak. berkembang biak sendiri. Lah ini kalau dianggap aja, kalau ini saya pelihara sampai besar, nanti ini bisa beranak sendiri teman-teman. Jadi mereka ovovivipar, langsung mengeluarkan keturunannya dalam bentuk anak. Jadi tidak bertelur, tapi mereka tidak butuh pasangan teman-teman. Jadi parthenogenesis. Jadi bisa enak-enak sendiri, bisa hamil sendiri, melahirkan sendiri. Jadi seperti itu. Tapi itu juga kemungkinannya sangat kecil. Iya. Karena lebih banyak ditemukan dia ya kawin sama berbeda pasangan gitu. Jadi ketika kapan sih parthenogenesis itu tadi ya? Jadi itu ketika kelamin betinanya dan kelamin jantannya itu sama-sama usia matang gitu. Pada saat matang, nah itu baru bisa dia berkembang biak dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya. Ini saya lebih dekat lagi. Khas ular alam, badannya banyak pesok-pesok, Besok-besok ya. yang atas berwarna hitam, ekornya menyerupai kepala, tumpul. Ini bukan dipotong ya, memang seperti ini. Di ujung ekornya ada warna oranye, dan warna perutnya seperti papan catur teman-teman. Ini ciri untuk Cylindrophis rufus atau ular pipa. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke ular pelangi. Set. Iya, bagus sekali transisinya. Iya. Jadi ini Xenopeltis unicolor atau ular pelangi. Ya, itu ada bias pelanginya, bisa kalian lihat. Apa yang pertama? Mau apa? Ya, ciri-ciri umumnya aja. Ciri-ciri visualnya ya. Ular pelangi ini kepalanya kayak ular, kayak ikan lele teman-teman. Menurut saya ya. Bisa kalian lihat. Ini ciri khas dari kepalanya ular yang Semifosoria. Nah, jadi pola hidupnya, makanannya ini sama dengan pip snake. Mereka juga kanibal, mereka juga hidupnya semifosorial atau hidup di bawah tumpukan-tumpukan barang. Cuman ya dari segi visual beda. Dan kalau ular pelangi ini bertelur. Ini bertelur teman-teman. Jadi mereka ovipar, bertelur layaknya ular-ular pada umumnya teman-teman. Terus ukuran maksimal dari ular pelangi, kalau ini mungkin ada 80 cm teman-teman, bisa sampai 1 meter lebih kalau yang jumbo. Cuman jarang saya menemukan yang jumbo, kebanyakan ya paling besar seperti ini. Nah,
defense-nya ular ini itu dia mengeluarkan bau seperti bawang merah teman-teman. Makanya beberapa daerah menyebutnya ular ini ular bawang teman-teman. Jadi seperti itu. Terus apalagi ya, ciri-cirinya tadi ya kepalanya kayak lele dan warnanya hitam. Kalau terkena sinar entah senter atau matahari dia ada bias pelangi seperti ini. Perutnya putih dan sisik di bagian samping. Ini khas ular pelangi menurut saya, dari hitam menuju ke putih gitu teman-teman. Ada gradasinya Ya, ada gradasi istilahnya. Terus apa lagi ya? Ya menurutku kalau ular pelangi ini dia salah satu ular yang apa ya? Walaupun dia semi fosorial tapi dia itu tidak memiliki bagian bawahnya itu kayak catur. Soalnya rata-rata ular yang semi fosorial itu dia kayak catur. Kayak kalamaria, terus jenis apa namanya tadi ular cabai itu juga seperti itu. Kalau ini polos. Dan untuk kedua ular ini tidak berbisa ya. Jadi mereka membunuh mangsanya dengan cara melilit ya, kayak ular piton. Jadi mereka ini tidak berbisa teman-teman. Dan karakternya untuk dipelihara enak ya Mas. Enak. Jadi enggak gigit teman-teman. Meskipun ya ada sih gigit. Namanya ular enggak mungkin enggak gigit. Tapi enak loh ular ini. Apa ketimbang kalian pelihara kayak apa ya, ular pucuk gitu. Ular pucuk kan masih ada galaknya. Kalau pelangi dengan pip snake ini mereka itu apa ya? Defense-nya enggak gigit teman-teman. Anteng dan juga lemot gitu pada saat sudah dipelihara. Kalau versi liarnya ya sama, ngacrit. Ini saya nangkep juga kayak F1 dia. Nah, ular ini Mas Alfian ini nangkep di daerah Pandaan. Jadi apa ya? Kan saya menghubungi Mas Alfian ini untuk acara nanti malam edukasi ini, dan untungnya dia lagi ada ular seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibuat materi tambahan. Jadi pas ya. Ada logur. Ada pip snake, ada pelangi. Yes. Mungkin sampai di sini saja ya videonya. Kalau ada yang kurang bisa dikoreksi di kolom komentar, bisa kasih masukan apa. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.